Halo semuanya, tes terlebih dahulu. Suaraku aman apa tidak? Lagi cosplay dulu kakek. Apanya yang cosplay? Cawannya mana? Jangan mengada-ngada ya, nanti viral ya, dipikir sekte ya. Bang, aku telat nggak bang? Enggak ya, belum ya. Gema. Emang gema? Asbaknya, itu bukan asbak ya. Undo cap. Suara aman apa tidak? Oke, aman. Oke semuanya, selamat datang di Live Moonback. Hari ini kita bakal bahas market yang udah starting recovery. Apakah ini udah fix bottom atau cuman fake pump aja? So, buat teman-teman yang baru bergabung, please cek description terlebih dahulu. Ini cuman edutainment aja, penyampaian pendapat pribadi ya, bukan untuk ajakan untuk menjual atau membeli aset tertentu. Please, Dior, oke? So, kalau kita perhatikan market hari ini starting recovery. Yang udah buy the dip, apa kabar ya? Coba yang buy the dip. Prediksi timnas vs AUD, aku nggak pernah nonton bola guys. 1-0 Indonesia menang. So, tuh sekarang 1-0 ya di menit 54. Siapa yang udah buy the dip? Ini masih sepi banget ya, 231 ya. Apa pada nonton Indonesia nih? Masih sepi banget nih 200-an. Kita ngobrol dulu kali ya sambil nunggu yang lain ya. Oh, senyum cap. Like-nya tembusin dulu kali like-nya. Solana naik 3%. So, market udah mulai starting recovery. Kalau kita perhatikan di sini DDX cukup oke ya di 10%, ORDI 10%, Gala 11% ya. QNT, BIM, PIT, INJ, BGB, Algo, Agik semuanya naik ya. Cek bubble itu di mana? Cap di cryptobubbles.net ya. So, update quick Bitcoin ya. Siapa yang nonton Moonback semalam dan dapat di 59816 ya? Siapa yang udah dapat di bottom ya? Jangan sampai kalian ngomong ya, "Bang, masuk sekarang telat nggak, Bang?" Ya. Siapa yang udah dapat di bottom absen dulu. Bitcoin. INJ mantep cap. Bang telat nggak bang? Alhamdulillah dapat cap. Enak gimana cap? Nurut aja sama cap. Bentar guys, sepi banget ya. 287. Wah ini sepi banget sih. Bentar ya. Private aja cap. Iya, private aja lah. Oke, kita quick update Bitcoin. So, Bitcoin sesuai dengan update yang kita sampaikan kemarin. Jadi, kalau kalian udah nonton live Moonback kita yang public kemarin, harusnya udah dapetin momentum Bitcoin. So, kita currently dapat bottom ya di level 59816. Ini merupakan key level yang udah kita mention mulai dari tanggal 4 April. Kalau nggak percaya, silakan replay Moonback live di sekitar 4 atau 5 April atau 6 April ya. So, saat ini pergerakan Bitcoin sebetulnya kalau di daily time frame ini nothing change, di mana ini pergerakan sideways yang cukup besar ya, mulai dari tanggal 28 Februari sampai sekarang kurang lebih di tanggal 18 April. Jadi ini emang pre-halving dan range-nya cukup besar. Dan emang teman-teman di level 60 ribuan, 61 ribu itu merupakan area key level major ya. Jika emang Bitcoin ingin mempertahankan level bullishnya, maka
ya level tersebut harus dipertahanin gitu ya. So LTF POV saat ini Bitcoin udah mulai ada tanda-tanda untuk recovery, but ini masih belum valid ya. Pergerakan yang ada di sini itu masih belum valid karena kita masih belum melihat Bitcoin membentuk yang namanya change of character atau membentuk new high setelah dia konsistensi membentuk lower low. Jadi kalau kita perhatikan ya, market structure dari Bitcoin itu konsistensi membuat ya di sini high, di sini low ya, di sini higher low. Kemudian di sini LL, LH ya, LL, LH lagi. Nah, di sini juga LL. Nah, di sini kita masih belum ngelihat Bitcoin membuat LH terbaru, kemudian di sini higher low ya. Jadi pergerakan dari market structure masih konsistensi membuat lower low. Jadi kalau POV 4 hour sebetulnya ini adalah recovery yang cukup biasa, cukup standar. Untuk triggernya sendiri saya belum ngecek ya, kenapa. Cuman tadi ada berita sekilas kalau kalian mantengin Discord kita, di berita kripto dan lain sebagainya, itu Gary Gensler kemungkinan besar dia bakalan resign ya dari posisinya sekarang. Coba gue cari ya. Ya, Gary mana nih Gary nih? Search from in berita crypto. Gary. Oh, ternyata nge-troll teman-teman ya, bangsat ya. Ternyata trolling doang ya, Gary Gensler recent troll post ya. Ternyata cuma nge-troll, gua kira beneran ya. Emang orang satu ini cukup ngeselin ya. Tanggal 30 katanya Hong Kong udah mulai bang, aku belum ngecek ya. So kalau kita cek sebetulnya starting from ETF data ya di sini teman-teman di beberapa hari ke belakang net flow ya itu masih negatif. Kemarin sekitar 165 million keluar ya. Jadi beberapa hari ke belakang emang setelah demand decreasing kemudian net flow-nya juga negatif. But bentar lagi kita halving dan kalau kita cek liquidation map saat ini mayoritas orang-orang udah build long position kembali di lower time frame ya. Dan shorting rate paling gede itu ada di level 68.000 ya. Jadi mungkin kita bakalan check out terlebih dahulu di level-level 64, 65. Habis itu dia retrace ke bagian sweeping longnya. So, pergerakan Bitcoin saat ini lower time frame ya. Kita masih belum dapat validasi apakah level di sini emang current bottom. But kalau kita cek emang di level sini ini merupakan area support yang di retest dan cukup di respect. So, pergerakan lower time frame saat ini memungkinkan Bitcoin untuk bergerak seperti ini teman-teman ya. So, it's possible untuk Bitcoin seperti ini, retesting baru dia menyentuh level area order flow sebelumnya, kurang lebih di level sini. Jadi buat teman-teman yang ngikutin kita ya, beli di level 59.816, ada tiga apa ya, bisa dibilang ya, 3 metode atau 3 pilihan untuk position kalian sekarang. Yang pertama adalah kalian punya conviction karena Bitcoin ini bentar lagi halving dan narasinya juga bagus, kalian dapat diskon di 60.000, ya silakan hold sebagai hold dengan conviction yang ketinggi gitu. Yang kedua, kalau emang kalian yakin masih bakalan dump ya silakan kalian taking profit semua. Atau yang ketiga, ini cara yang paling safe menurut aku pribadi, ambil modalnya dan let the profit run ya. Karena di sini masih belum fully recovery di Bitcoin sendiri, di 4 hours juga sama. Di 1 jam ya area sini merupakan area resistance dari order flow sebelumnya. Mungkin di sini level yang cukup menahan pergerakan Bitcoin sekarang. Cuman kalau emang Bitcoin pengen balikin naratif bullishnya ya dia harus bikin change of character. Kemudian di sini dia ngenahan di level baru, new lower high. Kemudian ya it's pumping up ya. Jadi skenario dari Bitcoin harusnya udah clear. Oke.
BTC 1 jam bikin inverted head and shoulders nggak bang? Di daily ya, di daily ini sebetulnya nothing teman-teman. Ini area distribution harusnya ya, kalau emang dia turun ke bawah. But ini merupakan area resistance yang, area sideways, area resistance yang cukup kuat. Cukup memakan korban ya, apalagi untuk orang-orang yang hold altcoin, karena total 3 sempat dropping, Bitcoin dominance juga cukup naik dengan signifikan. So, kalau kita cek total 3 saat ini, starting recovery dari update kita yang terakhir memungkinkan untuk dia di sini descending ya, maka ya pergerakannya masih sesuai ya, masih ongoing di sini. Nah, di level sini dia baru nentuin direction ya, apakah emang dia lanjut bearish continuation movement symmetrical triangles atau bearish symmetrical triangles ya, continuation ya. Di sini momentumnya seperti ini, atau emang dia reversal, karena pattern symmetrical triangle sendiri itu merupakan pattern yang 50-50 ya, nunggu mana yang menang untuk total 3 sendiri. But kalau emang total 3 mengalami penurunan lagi, maka ini adalah bad sign for altcoin. Kita berharap itu nggak terjadi ya. Kalau Bitcoin dominance sendiri, kita expecting dia emang ada koreksi, cuman masih belum mencapai area yang kita mau di 54%. Cuman area yang sebelumnya dia become resistance ya, di sini udah di retest ya, resistance become support area RBS, dan cukup di respect di sini, makanya dia ada reaksi untuk naik kembali. So far itu overview untuk Bitcoin dan Bitcoin dominance serta total 3 ya. Oke, bahas apa lagi guys? Harusnya udah kelar. Kita cek apa guys? BGB ya, BGB masih sangat-sangat strong, bahkan kemarin di saat di saat semua altcoin itu terbantai ya, BGB ternyata naik signifikan. Kemarin kita expecting emang dia double bottom di sini, udah dapat re-entry kembali ya, udah dapat entry zone kembali. Saat ini memungkinkan di 4 hours time frame double bottom ya, neckline saat ini sedang di retest, apalagi BGB lagi ada launch pool ya, Merlin. Kalau ada punya BGB nganggur, silahkan di di staking aja, karena itu free money ya. For the long term BGB kita masih belum tahu nih next target price-nya berapa. Cuman current development dari exchange-nya sendiri dan lain sebagainya masih cukup oke ya. Jadi kalau ada barang ya silahkan, punya conviction dan lain sebagainya. Cuman area di sini area yang cukup premium ya. Kemarin kita call BGB di level sini ya, udah naik sekitar 60-58%. Jadi silakan kalau mau take money, tapi kalau masih yakin ya hold, nggak jadi masalah. Manta dong bang, nyangkut ini. Manta last time update dari kita itu di public moon back juga, kita sampaikan emang di lower time frame Manta itu bikin descending triangles ya. Di sini continuation descending triangles. Target dari kita pribadi itu di level 1791, kemudian di level 1,7 ya. Nah, di sini targetnya udah selesai. Kemudian kalau kita perhatikan dia cukup respecting di sini ya untuk Manta sendiri. Jadi let's update pergerakan dari Manta. Untuk lower time frame 1 jam sebetulnya kita masih belum melihat adanya indikasi bahwasanya Manta itu melakukan rejection dari support sebelumnya, but level sini harusnya level area C ya, harusnya level area C, dan itu saat ini di respect. Di golden ratio lebih dikit ya di sini. Lebih tepatnya, di sini level kena sweep. Saat ini jujur ya, kalau gue pribadi teman-teman, Manta apakah menarik? Kita masih belum melihat adanya rejection dari buyers. Cuman kalau kalian buy Manta sekarang ya, ini merupakan area yang super diskon ya. Ini discounted price, di mana harga Manta sendiri udah terkoreksi sekitar 62,82%. Kalau kalian beli di sini, maka kalian outperform orang-orang yang FOMO
di sosial media lainnya. Entah itu TikTok, Twitter, Instagram, atau yang lainnya. Jadi kalian mendapatkan diskon yang cukup murah. Cuman, kalau kalian beli sekarang, maka ini spekulatif buy ya. Masih belum ada tanda-tanda dia melakukan bullish movement. Bahkan dari strukturalnya masih cukup tertekan ya. Jadi saran aku sih kalau emang kalian mau beli, punya conviction terlebih dahulu ya, punya conviction. Jangan sampai kalian beli Manta itu karena ikut-ikutan, kemudian nyalahin orang lain ya, nyangkut ya, jadi gembel, kena likuidasi dan lain sebagainya, terus nyalain orang. So, Manta sendiri, we are expecting kalau emang di sini dia itu survive ya, kalau emang survive ya, maka dia ada potensial naik. Cuman saat ini masih belum ada tanda-tanda guys ya. Gue pribadi masih belum tertarik ya. Jadi ya itulah update dari Manta. Oke. Outlier. BW Points bakal 1 banding berapa cap kira-kira? Masih belum tahu ya teman-teman ya. Last update itu kalau nggak salah di Twitter dia antara 79 atau 90 points yang udah dibagikan. Jadi kalau emang udah 100-an million berarti 1 banding 2. Kemungkinan besar ya, karena emang ada 10 hari lagi. Ya maka kemungkinan besar 1 banding 3 itu kayaknya possible, atau 1 banding 4. Jadi ya ditunggu aja. Untuk outlier ini ada historical analisa ya. Ini kita analisa secara publik tanggal 11 April. Kita prediksi emang outlier bakal mengalami downset ya, karena emang losing the momentum ya. Kurang lebih udah turun sekitar 45-87%. Dan saat ini outlier ini di level yang discounted ya, di level yang cukup murah kalau kalian beli ya. Jadi sebetulnya mayoritas altcoin itu udah di fair value sih teman-teman ya. Mayoritas udah cukup murah, cukup kena diskon, apalagi altcoin yang udah discounted sekitar berapa persen? 40-60% itu kan ada banyak ya. Contohnya Outlier sendiri dari ATH-nya udah 50%, kemudian Manta juga 60% dan lain sebagainya. Menurut saya kalau kalian emang punya conviction di aset-aset tersebut, ya ini good time to buy ya. Cuman ingat DCA aja, jangan langsung buy gede. Ini diagonal Elliott Wave sih teman-teman. Leading diagonal. So, it will be pump sih harusnya. Harusnya ya. Harusnya. Outlier. Harusnya. Apa lagi guys? Bar, Agix, Bar. Wah ini pada nonton timnas Indo sih ya.
Edge bar. Ini udah di area buy kita ya. Edge bar ini nggak tahu gue live kapan. Coba kalian play di Moonbag sebelumnya. Ini udah discounted price. Edge bar sendiri, coba gue cari prasastinya ya. Edge bar in crypto market. Edge bar. Ini di live sih harusnya. Ini di live. Ini udah cukup murah guys ya, level sini ya, Edge bar. Kalau kalian punya conviction di Edge bar sih, is the best zone to reaccumulate ya untuk Edge bar sendiri. Di level sini dia lagi sideways, kemudian yang menang adalah bullish di sini ya. Maka ya it's potentially bakal in the short term ya, bakal melakukan kenaikan ya, kurang lebih di level-level sini it's possible untuk retesting Edge bar. But in the long term ya, untuk long term, mid term lah bisa dibilang di mid termnya ini masih dalam bayang-bayang bearish movementnya. Jadi kalau kalian emang mau ambil Edge bar, maka target profitnya ya sekitar 6%, 15%, 17% ya. Stop loss-nya mungkin kalian bisa consider di last low sebelumnya ya. Di sini sih, sini boleh lah. Ini golden ratio harusnya. Ingat aku nyaranin cuman ingat better apa namanya? spot ya, jangan futures ya. Ini cukup diskon guys. Ini cukup murah, cukup diskon. Projectnya juga oke ya, Edge bar. Jadi mungkin Edge bar bakalan bergerak seperti ini ya, menentukan direction apa dia begini Edge bar. But again Dior ya, aku nggak ngajakin untuk menjual atau membeli aset tertentu ya, please Dior. Kalau profit juga nggak dibagi kan guys, nge-like aja juga pelit kan. Jadi jangan sampai kalau rugi pada berisik ya. Bang, Bitcoin naik sampai berapa malam ini? Nggak tahu guys ya. Kalian cek aja. Kalian cek. Bang masuk sekarang telat nggak? Apalagi guys? Ondo. Ondo, ini masih belum ya. Kita masih belum nunggu, masih belum tertarik untuk rebuy Ondo di sini ya. Ondo based on LTF movement saat ini cenderung sideways dan konsistensi turun ya dari trendline-nya sendiri. Sweeping low terus menerus ya di level sini. Di lower low juga kalau kita perhatikan dia masih konsistensi bikin lower low di lower time frame-nya. Jadi kita masih belum consideration untuk rebuy Ondo. Kemarin udah mayoritas sudah taking modalnya, taking profit. Jadi ya nungguin dulu lah, nungguin data yang ada. Apalagi di daily time frame dia di sini dia naik ya, namun gagal bikin higher high, whip shadow, shooting star. 3 hari setelahnya dia cenderung sideways. Jadi memungkinkan untuk market bergeraknya slow ya di sini ya. Apalagi volume juga lagi turun. But good newsnya adalah di sini potentially untuk golden cross ya. Kemudian ada bullish divergence juga teman-teman. Kalau kalian perhatikan di sini ya, dari segi price dia low ke lower low. Sedangkan kalau dari RSI sendiri lower low ke lower high. So it's bullish divergence. Jadi kalau emang kalian yakin dengan Ondo, menurut saya pribadi ada membuka kesempatan untuk minimal retap di level area sini ya, it's possible. Cuman kalau kalian nggak yakin ya better cari aset lain terlebih dahulu untuk Ondo. Gitu ya. Untuk Manta Starknet sih.
Cantu. Canto, we are expecting dia turun ya dari tanggal 25 Maret ya. Canto pribadi ini sudah sesuai dengan apa yang kita sampaikan di tanggal 25 Maret dan ini udah di buy zone ya. Ini good zone to buy ya. Expecting di level sini merupakan area continuation symmetrical triangles dan di level sini dia ngenahan ya. Cuman again ini koin yang speaking up, habis itu slowing down, taking the liquidity aja ya. Biasanya koin-koin yang seperti ini adalah narikin FOMO dari retails. Jadi orang-orang retails kayaknya mayoritas pada sangkut di level-level ini. Habis itu ya harganya cenderung dinaikin. Jadi kalau mau beli Canto ya punya conviction terlebih dahulu. Karena ini juga low cap sih harusnya teman-teman. Kenaikan potensial 400% sampai 760% untuk Canto sendiri. Jadi please DCA aja. Kalau emang ada conviction silahkan. Again Dior ya. Aku nggak ngajakin jual atau beli. Hanya review dari request yang kalian ketik di situ ya. Guys, like dulu lah. Ini parah sih. Yang like cuma 200 ya. Ini like dulu lah, like dulu ya. Like dulu abangku. Kalian kalau nggak diingetin tuh kadang suka lupa ya. Tapi kalau ngingetin digoreng-goreng haters ya. Emang pada bangsat. ENA cap GN Sipul ENA mayoritas ENA ya. GFI kemarin udah dibahas bro. GFI udah dibahas dan kita masih nunggu GFI ya. Buruan like-nya 400-in dulu ya. Baru kita lanjut ya. Om, rumah lu daerah Kemang ya? Gue bukan anak Jakarta, bro. Gue bukan anak Jakarta. Bang, lu nyebat nggak? Gua nggak nge-vape, gua nggak ngerokok ya. Real man itu dirokok, bro, ya, bukan ngerokok ya. Solusi biru dikit lo. ENA ini kita bahas kemarin teman-teman. Saat ini ENA lagi ada di level area majority support and resistance, key level ya, flipping. Kalau kita perhatikan based on historical data dari price action sendiri, di sini dia merupakan area resistance ya, become support, and then di level sini masih di respect. Jadi ini 5 rules ya dari price action technical analysis sendiri. Dan kalau kita perhatikan sendiri di sini harusnya dari ENA sendiri, ini ada yang namanya bullish divergence ya. Ada divergence dan irregular sih ini. Nggak terlalu signifikan, bahkan bukan ya. Let's check di higher time frame. Ya, di higher time frame baru kelihatan teman-teman. Ini divergence ya, yang medium dan regular. So, starting recovery possible untuk di ENA ya. Memungkinkan dia starting recovery, kemudian kalau kita perhatikan dan kita tarik juga ya, tarik garis, tarik trend line, di sini it's possible untuk dia falling wedge, udah breakout juga, jadi ya memungkinkan untuk ENA bikin recovering pace ya, kurang lebih mungkin di level sini, first target yang dia bakalan hit ya. Kalau emang dia survive, bikin lower high, maka membuka kemungkinan untuk ENA bikin higher high baru. Cuman kalau emang di sini dia gagal, ya maka ini area yang cukup kritikal untuk ditahan sama ENA. Jadi perhatikan pergerakan movement saat ini. But di lower time frame saat ini masih cenderung minta naik untuk ENA ya. Cap, jangan drama ya, jangan drama ya. Kita fokus ya.
Teman-teman yang ada di komunitas Cuan Terus, gua harap kalian fokus ya. Skip aja drama-drama ya. Kalau teman-teman ngelihat drama di Twitter, di TikTok, di Instagram atau sosial media yang lain ya, itu langsung report, langsung blok aja ya. Nggak usah dibales, nggak usah di-share ya, langsung di-blok biar nggak dapat attention, karena tujuan mereka itu adalah mendapatkan atensi teman-teman ya. Semakin kalian kasih interaction itu dia makin suka ya. Jadi kalau ketemu drama-drama blok aja udah. Bahas RNDR kita terakhir udah RNDR kita sampaikan beberapa hari. Di sini area rebuy, gue juga lupa ini RNDR harusnya tanggal 15 April. Kalian masuk aja di channel YouTube Cuan Terus ya. Kita udah bikinkan, kemudian ada timestamp-nya juga. Kalian bisa langsung jump to the coin yang pengen kalian cari analisanya. Jadi kita coba cek RNDR ya di menit 18 ya. RNDR emang kita expecting dia bakalan turun. Saat ini udah di area buy lagi sebetulnya, cuman masih belum ada tanda-tanda dia melakukan breakout lagi ya, karena ini merupakan area key level. Kita perlu nunggu konfirmasi ya, entah itu di lower time frame ataupun higher time frame. But kalau kita perhatikan saat ini di LTF ya, 1 jam, 30 menit, 15 menit, ini sepertinya dia kalau 15 menit sih triple bottom. Cuman kalau 1 jam ini merupakan area double bottom. Neckline juga udah di break ya di level sini. Maka ya potensial untuk melakukan retap sedikit ya di level-level area sini. Ini merupakan area target dari RNDR sendiri di lower time frame. Double bottom bro, bottom ya. Ondo udah dibahas, udah ya. Ondo udah dibahas bro. Potensi rebuy nggak untuk JTO? Belum ya. Belum guys, belum. Fort ini kita dapat bottom ya. Ini target kita sih sangat jauh ya untuk Fort ya. Fort kita dapat bottom, target pribadi kita Fort adalah 1325%. Ini salah satu gems juga ya. Kita udah running profit sekitar 47%. Jadi target kita masih panjang untuk Fort. Hold kalau kalian udah dapat bawah ya, karena weekly time frame-nya sendiri dia baru breakout, retesting, kemudian sekarang dia naik. Jadi hold tight ya. Kalau emang ragu silahkan ambil modalnya aja, sisain yang namanya profitnya ya. Let the profit run. Oke. Apalagi guys, like-nya tembusin dulu guys, 400 ya. Kalian ini kalau nggak diingetin nggak tembus ya. Silakan ditembusin dulu ya. Apa nih? Mayoritas sudah naik kenceng ya. INJ cukup oke. Nah, INJ kita sampaikan, cuman ini gagal ya. Gagal karena saya expecting emang dia naik dulu, ternyata langsung turun. INJ sendiri kita bahas pada tanggal 21 Maret, silakan di playback. Fair value-nya emang di level sini, udah naik 31%. Jadi kalau kalian masih ada pending order, harusnya mendapatkan manfaat ya di sini ya, untuk INJ ya. Ada live kakep lah, ini kan live. Apa guys? Mayoritas sudah dibahas ya. Mayoritas sudah dibahas. Kalau kita cek alt rank, let's cek Gozali cap. Wah,
Gozali. Kasian ya, Rakpul ya. Ada yang beli Gozali nggak? Teman-teman yang ada di sini ya. Kemarin aku ngelihat di Facebook ya, di timeline Twitter juga, dia memberikan statement seperti ini ya untuk Gozali ya. Mana nih Gozali? Aslinya males nanggepin sih masalah project sendiri, dikira Rakpul dan lain sebagainya. Cuman buat kalian yang komplain, di sini udah dikasih Discord-nya. Silahkan mungkin kalau mau komplain-komplain. INJ ternyata. Wah, BRC20 lagi naik semua guys. STX ya, Ordi di sini. Ford ada change ke bawah lagi, nggak tahu ya. Merlin bagus nggak cap, mau all in launch pool? Aku sih all in cap ya, all in cap di Merlin launch pool ya. Let me share ya. Earn launch pool, mana nih launch pool? Launch pool Merlin. Nih. Aku bisa share. Nih guys. 20.000 BGB. Baru dapat 4 Merlin ya. Ini kayaknya mahal nih. Bitcoin drop, ya Bitcoin masih belum guys. Tadi kan udah saya sampaikan, emang masih belum ada tanda-tanda dia bullish di LTF-nya, dan di sini juga area resistance ya. Jadi kita memerlukan sebuah data. Ini udah saya sampaikan tadi pada opening ya. Di sini emang current resistance di lower time frame, it's possible untuk di-tap lagi, cuman harus memenuhi syarat. Saat ini masih konsistensi, bikin lower high, lower low, lower high, lower low, maka ya masih possible. Masih possible. Santai aja. Kalau kalian masih belum ada barangnya, chill ya, chill brother. Di sini juga kalau kalian perhatikan ini order block ya. Ada yang tahu order block? It's order block. Dia retesting, kemudian reject, sangat-sangat wajar ya. Di lower time frame, 30 menit, 15 menit. Possible retest di mana? It's possible untuk di level-level sini. Untuk Bitcoin retesting. Sebelum dia ada sedikit pullback. As long dia masih nge-maintain level low sebelumnya di level sini. Gitu ya. Sabar aja, santai. DCA guys. Passion pay ya, atau mungkin aja dia bakalan seperti ini, jadi sabar aja. Mungkin ini ya, mungkin dia seperti ini, kemudian retesting baru naik. Patternnya apa bang? Ya ini pattern yang harusnya kalian familiar, yang namanya inverted head and shoulders. Jadi dia cukup reject di area change of character, bikin lower high, maka dia potential up. Oke, kalau gitu sampai jumpa teman-teman ya. Sampai jumpa, bye-bye semuanya. Kayaknya udah dibahas semua, apalagi yang belum. Ini apalagi guys, wajib ikut kelas cap sih ini. Gas ya. Mau aku kasih diskon nggak? Ada yang mau diskon kelas cuan terus nggak? Udah dinner cap? Udah.